Namaku Risa, usia 17 tahun. Aku gadis Sunda biasa, tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Sukabumi. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana dan dijaga ketat oleh orang tuaku. Ayah seorang petani, ibu jadi ibu rumah tangga yang selalu memastikan aku tidak keluar rumah sembarangan. Apalagi aku anak perempuan satu-satunya, jadi tak heran jika aku tumbuh dalam pengawasan yang sangat ketat. Dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah. Dunia luar terasa jauh dari jangkauan. Dan teman-temanku pun hanya sebatas anak-anak tetangga yang sering main di halaman. Namun semuanya berubah sejak aku mulai mengenal media sosial. Ponsel murah yang dibelikan ayah untuk belajar daring malah membawaku ke dunia yang lebih luas. Dan jujur saja, lebih berbahaya. Awalnya hanya ikut tren, buat akun, lihat-lihat. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa nyaman di sana. Di dunia maya aku bisa jadi siapa saja. Aku merasa bebas. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang melarang. Di sanalah aku bertemu dengan Ryan. Ryan mengenalkan diri lewat DM Instagram. Ia bilang dia dari Jakarta, kerja serabutan, dan hidup mandiri. Waktu itu aku terpukau. Sosok pria dewasa, wajahnya lumayan tampan, gaya bicaranya pun sopan. Tiap hari dia kirim pesan, bertanya kabar, memuji fotoku, memberi perhatian yang bahkan tak pernah aku rasakan dari siapapun. Lama-kelamaan kami jadi dekat. Aku mulai menantikan pesannya setiap pagi. Aku mulai sering tersenyum sendiri saat membaca kata-katanya. Dari sekadar teman dunia maya, perasaanku berubah jadi cinta. Ya, cinta yang tumbuh hanya lewat layar. Aku tahu orang tuaku pasti tidak akan setuju. Boro-boro pacaran, main keluar rumah saja dibatasi. Tapi entah mengapa, makin dilarang, makin besar keinginanku untuk melawan. Aku merasa Ryan satu-satunya orang yang mengerti aku, yang menerima aku apa adanya. Ia bilang, "Kamu cantik, Riz. Kamu pantas dapat hidup yang lebih baik. Kamu terlalu baik untuk dikekang." Kata-kata itu seperti racun yang manis. Makin hari, aku makin yakin bahwa hidup bersamanya adalah jawaban dari semua rasa sesak yang aku rasakan di rumah. Sampai pada suatu malam, dia mengajakku datang ke Jakarta. "Kalau kamu memang sayang sama aku, datang ke sini. Kita bisa mulai hidup baru bareng. Aku bakal jaga kamu." Jantungku berdegup kencang waktu itu. Aku bingung, takut, tapi juga penasaran. Dalam hatiku, ini mungkin kesempatan untuk bebas. Kesempatan untuk hidup di luar bayang-bayang aturan orang tua. Setelah berpikir selama beberapa hari, akhirnya aku ambil keputusan paling besar dalam hidupku. Kabur dari rumah. Malam itu, aku bungkus pakaian seadanya. Kuambil uang tabungan yang seharusnya buat bayar seragam sekolah baru. Kuletakkan sepucuk surat di meja makan, berisi permintaan maaf yang bahkan tak sanggup menjelaskan apa-apa. Saat langit masih gelap, aku keluar rumah diam-diam. Kutinggalkan rumah yang selama ini menjadi tempatku tumbuh, tempat orang tuaku menaruh semua harapan. Aku naik travel menuju Jakarta dengan hati yang campur aduk antara senang, gugup, dan takut. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana, tapi satu hal yang kupikirkan saat itu, aku percaya pada cinta. Aku percaya pada Ryan, dan aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Setibanya aku di Jakarta, langit mendung seperti mencerminkan kekacauan yang aku rasakan dalam kepala. Ryan menjemputku di terminal dengan motor tuanya yang berisik. Dia tersenyum dan langsung memelukku erat, seolah aku miliknya sepenuhnya. Aku merasa gugup tapi juga senang. "Akhirnya kamu sampai juga, Riz," katanya sambil mengacak rambutku dengan lembut. Aku cuma mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Perjalanan menuju tempat tinggalnya lumayan jauh. Kami melewati gang-gang sempit yang padat. Motor kami hampir susah lewat karena jalanan becek dan banyak orang. Rumah kos Ryan ternyata cuma sebuah kamar kecil 3x3 meter. Dindingnya lembab, lampunya redup, dan cuma ada kasur tipis di pojok ruangan. Jauh dari bayanganku soal hidup bareng yang nyaman, tapi aku tetap bertahan. Aku coba menyesuaikan diri, masak seadanya, cuci baju sendiri, bahkan kadang bantu Ryan cari kerja harian. Tapi hari-hari itu nggak sesenang janji manisnya dulu. Ryan mulai berubah. Dia sering pulang malam, kadang bawa alkohol, dan kadang nggak pulang sama sekali. Kalau aku tanya, dia marah. "Jangan kayak orang tuamu. Aku capek, Riz. Udah diem aja." Pelan-pelan, tekanan datang bukan cuma dari sikapnya, tapi juga dari cara dia melihatku. Aku mulai merasa nggak nyaman dengan perlakuannya. Sentuhannya berubah jadi tuntutan.
Kita udah hidup bareng, Riz. Aku cowok, kamu cewek. Masa nggak ngerti? Katanya dingin suatu malam. Aku cuma diam. Aku memang sayang dia, tapi aku belum siap memberikan semuanya. Tapi Ryan nggak peduli. Dia terus memaksa secara halus, merayu, dan menyalahkanku seolah aku nggak cukup buktiin cinta. Aku udah korbankan banyak buat kamu. Kamu nggak bisa terus-terusan nolak. Kata-katanya terus terngiang, perlahan mengikis keteguhan yang aku pegang selama ini. Sampai malam itu datang, aku masih ingat jelas suasananya. Hujan deras mengguyur Jakarta, listrik mati. Hanya suara hujan dan lilin kecil yang menyala di lantai. Ryan memelukku dari belakang. Tangannya dingin tapi tegas. Aku merasa lemah, bingung, dan gak berdaya. Aku mau bilang tidak, tapi kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku cuma diam, pejamkan mata, dan tahan air mata yang jatuh pelan. Setelah semuanya selesai, Ryan cuma tidur seperti nggak terjadi apa-apa. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lutut, tubuhku terasa asing, jiwaku kosong. Malam itu nggak ada kata cinta, nggak ada pelukan setelahnya. Yang tertinggal cuma luka yang nggak terlihat tapi sangat dalam. Besoknya aku coba bersikap biasa, tapi sejak malam itu semuanya berubah. Ryan makin acuh, bahkan mulai kasar. Aku nggak lagi dianggap istimewa. Aku cuma jadi beban, gangguan. Dia bahkan mulai suruh aku pulang kalau nggak tahan dengan kehidupan keras di Jakarta. Hidup yang dulu aku anggap impian, sekarang jadi mimpi buruk. Cinta yang dulu aku banggakan, berubah jadi racun yang bikin lumpuh. Aku nggak cuma kehilangan keperawanan, tapi juga harga diri, keyakinan, dan mimpi masa mudaku. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan di Jakarta setelah malam itu. Hari-hariku terasa kosong. Ryan semakin jauh. Uang sudah hampir habis, tubuhku lemah, dan aku mulai merasa tidak berharga. Kadang aku berdiri di depan kaca kecil yang tergantung di dinding kamar kos, menatap wajahku sendiri dengan pandangan hampa. Aku tidak mengenali diriku lagi. Satu pagi, saat Ryan pergi entah kemana, aku duduk di lantai sambil memandangi langit-langit yang lembab. Air mata tiba-tiba mengalir begitu saja. Aku sadar, aku sudah terlalu jauh melangkah, dan bukan ke arah yang benar. Cinta yang dulu kurasa murni dan indah, ternyata membawa aku pada luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Aku merasa malu untuk pulang. Tapi rasa ingin pulang itu justru semakin kuat. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena aku ingin mulai kembali dari awal. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku nekat pulang ke kampung. Aku naik bus dengan uang terakhir yang kupinjam dari seseorang yang bersimpati padaku. Sesampainya di rumah, aku berdiri lama di depan pagar. Rumahku masih sama, tenang, sederhana, dan penuh kenangan. Ibu membuka pintu dan begitu melihatku, ia langsung memelukku sambil menangis. Ayah datang dari belakang dan hanya diam mematung, tetapi aku tahu dari sorot matanya. Ia kecewa, tapi masih menyimpan kasih sayang. Malam itu aku menceritakan segalanya. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat mereka tahu apa yang terjadi. Ibu menangis sepanjang malam, ayah hanya menunduk, namun tak satu pun dari mereka mengusirku atau menghakimi. Kamu sudah pulang, itu yang penting, kata ibu sambil mengusap rambutku. Sejak hari itu, aku berusaha memperbaiki hidupku. Aku mulai bekerja di warung kecil milik paman. Aku menghindari media sosial, dan perlahan belajar mencintai diriku sendiri. Memaafkan diriku sendiri adalah bagian tersulit, tapi aku tahu aku harus bisa. Kini setiap kali aku melihat anak-anak muda yang jatuh cinta terlalu dalam, aku ingin menyampaikan satu hal. Jangan serahkan hidupmu pada orang yang belum tentu bisa bertanggung jawab atasmu. Jangan percaya pada janji manis yang belum terbukti. Dunia luar memang terlihat bebas, tapi tak semua kebebasan membawa kebahagiaan. Aku memang kehilangan banyak hal, kepercayaan, harga diri, bahkan kehormatan. Tapi aku tak akan biarkan itu jadi akhir dari hidupku. Luka ini akan jadi pengingat. Dan dari luka inilah aku belajar bahwa cinta sejati bukan soal merelakan segalanya, tapi soal menjaga, menghargai, dan saling melindungi. Pesan moral, cinta sejati tidak menuntut pengorbanan yang merusak diri. Jangan mudah percaya pada kata-kata, tapi lihatlah tindakan. Jangan kabur dari rumah untuk mencari kebebasan. Karena yang sejati bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang paling penting, ketika kamu jatuh, pulanglah. Keluarga yang tulus akan tetap membuka pintu, meski dengan air mata.